Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang aspek pemasaran dalam bisnis. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Fungsi pemasaran yaitu A. Pengenalan produk. Pengenalan produk menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada riset. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Kemudian distribusi. Distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur. Lalu ada layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Kemudian ada jenis-jenis pemasaran, yaitu A. Branding. Branding pada produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Lalu ada iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Kemudian multi-level marketing. Pemasaran menggunakan multi-level marketing ini adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Internet atau online. Internet menjadi salah satu media yang sangat diminati dalam pemasaran. Hampir semua orang pasti menggunakan internet. Kemudian B. Konsep-konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengartikan bahwa untuk memenuhi tujuan organisasi harus mengantisipasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengertian konsep pemasaran menurut para ahli. 1. Basu Suwata dan Hani Handoko. Konsep pemasaran merupakan filosofi bisnis yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan konsumen merupakan kebutuhan ekonomi dan sosial untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. 2. Menurut Kotler dan Armstrong, konsep pemasaran merupakan konsep yang menitik beratkan pada kebutuhan konsumen. Filosofi ini lebih menitik beratkan kepada perasaan dan respon terhadap apa yang dibutuhkan konsumen. 3. Menurut Kotler dan Keller, sudut pandang konsep ini adalah dari luar ke dalam, perspektif luar dalam, yaitu memahami apa yang dibutuhkan konsumen dengan menyediakan produk yang tepat untuk kebutuhan konsumen. Kemudian konsep pemasaran terdapat 6 konsep, yaitu 1. Konsep produksi. Konsep produksi yaitu suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. 2. Konsep produk menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performansi, dan karakter tertentu. 3. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja dan apa adanya, organisasi harus berusaha melaksanakan promosi yang menarik para konsumen. 4. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis meliputi penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sebagai sasaran serta memberi kepuasan yang sesuai secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaing. 5. Konsep pemasaran sosial. Dalam konsep ini, tugas sebuah organisasi yaitu menentukan kebutuhan, kepentingan, keinginan pasar, serta tetap memberikan kepuasan dan tetap melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau konsumen. 6. Konsep pemasaran global. Dalam konsep ini, manajer eksekutif harus mencoba memahami semua faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis. Strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan marketing yang berisikan beberapa variabel untuk menjual produk-produk perusahaan dan memenuhi target penjual. Strategi bauran pemasaran. Dahulunya, konsep bauran pemasaran dikenal dengan strategi 4P, namun seiring berjalannya waktu, kini berubah menjadi 7P. Perubahan ini karena dianggap strategi pemasaran ternyata bisa dibedah menjadi lebih luas dan kompleks lagi. Dengan mengoptimalkan 7 sektor. Yang pertama adalah produk.
Produk di sini bisa beragam, baik itu produk digital maupun non-digital, dan bentuknya bermacam-macam. Kedua, price atau harga. Penentuan harga haruslah tepat sesuai dengan kualitas produksinya. Jangan memasang harga terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Ketiga, place. Place atau tempat menjadi strategi pemasaran selanjutnya dan berkaitan dengan penentuan tempat penjualan produksi. Yang keempat, promotion. Tujuan dari promosi adalah untuk mengenalkan diri kepada calon konsumen ataupun menawarkan harga produk yang bersaing. 5. People. Dalam bisnis tentu membutuhkan orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. 6. Proses. Proses ini berawal dari produksi hingga distribusi produk yang ditawarkan. 7. Physical evidence atau packaging. Tampilan fisik atau packaging menjadi first impression calon pembeli terhadap produk tersebut. Packaging bisa dibuat semenarik mungkin agar calon pembeli tertarik membeli produk tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.